Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya bisa membeli mobil cash dalam waktu yang singkat ya. Tutorial caranya kita bisa membeli mobil tanpa harus kredit ya. Secara cash tunai dalam waktu yang ya nggak terlalu, mungkin hanya 2 tahun aja udah bisa beli mobil. Tapi dalam waktu 2 tahun itu bukan berarti kita nggak punya mobil ya. 2 tahun itu kita tetap punya mobil. Nah, cuman ada caranya. Kita punya mobil tapi kita juga dalam waktu 2 tahun bisa beli mobil lagi dengan cara yang cash gitu. Tentunya upgrade ya, maksudnya mobil upgrade nanti. Kita bahas dari ini aja, dari pertama tuh contoh ini ya. Kebanyakan rata-rata mobil di pasaran itu orang beli mobil Toyota Avanza ya. Saya asumsikan ini kita studi kasusnya untuk pembelian mobil Avanza tipe G tahun 2020. Nah, 2020 itu untuk harga cashnya saat ini saya cek barusan di Google, harga update Avanza tipe G manual tahun 2020 adalah 222 juta rupiah. 222 juta sekian lah pokoknya. Itu untuk tipe G. Nah, terus apabila kita mau kredit, DP untuk satu unit mobil itu minimal DP-nya adalah 52 juta. Jika tenor 60 bulan itu 52 juta untuk DP. Terus cicilan per bulan 5.746.000 rupiah. Atau mungkin kita bulatkan ke 5,7 juta aja ya. 5,7 juta aja deh, dikurangin sedikit, 46 juta, 46 ribunya nggak usah dihitung. Jadi 5,7 juta per bulan selama 60 bulan dengan DP hanya 52 juta. Nah, berarti kita bisa mengasumsikan dulu kalau kita mau beli mobil, ini bahasa marketingnya ambil mobil ya, bukan ngutang mobil ya. Sebenarnya ambil itu mau utang sama aja. Kalau kita mau ambil mobil ini kita mau ambil mobil harga harga 222 juta, kita harus bayar DP cashnya itu 52 juta. Berarti secara langsung kita harus punya dana 52 juta dulu sebelum kita nyicil 5,7 juta per bulan. Betul kan? Nah, jadi per bulan kita harus punya 52 juta, atau mungkin ada diskon jadi 50 juta lah dari dealer biasanya ngasih diskon untuk DP-nya. Dibuatkan jadi 50 juta kalau kita menawar, bisa biasanya. Kita punya duit 50 juta, cicilan 5,7 juta. Kita hitung dulu ya. Kita hitung kalau 5,7 juta ya, saya hitung di sini ya. Nanti saya terangkan lagi ya di video ya. Jadi DP 50 juta. Terus cicilan sebesar 5,7 juta dikali 60 bulan, totalnya adalah 5,7 dikali 60 bulan, 342 juta. Ditambah DP 50 juta tadi ya. Jadi totalnya 392 juta. Padahal harga mobil itu kalau kita beli secara cash cuman 222 juta. Berarti margin dari pihak leasing, ya margin keuntungan pihak ketiga ya atau leasing ya, itu adalah 392 juta dikurangin harga mobil 170 juta. Buat apa kita buang-buang duit 170 juta hanya untuk membeli satu unit mobil gitu loh. Dan terus setelah 5 tahun ini lunas, harga mobil itu pun bisa separuhnya dari harga kita beli. Ini paling mahal-mahalnya kalau 2020, 2025 nanti mungkin harga mobilnya cuma 100 juta atau 110, 115, 120 lah, itu udah bagus tuh. Kalau perawatannya bagus. Belum lagi biaya perawatan selama 5 tahun. Gitu. Disayangkan sekali gitu loh. Dari kita bayar total 392 juta, kalau kita jual hanya dapat misalkan 120 juta, berarti
penyusutan harganya sangat tinggi banget ya, 392 juta dikurang 120 juta. Penyusutannya sampai 272 juta, atau kita bulatkan jadi 270 juta. Jadi uang segitu kalau menurut saya ini bukan investasi gitu. Kalau buat kendaraan ya, buat kendaraan itu bukan investasi nih kayak gini, karena penyusutan sangat tinggi sekali. Dari kita ngeluarin duit 392 juta, begitu 5 tahun misalkan kita mau upgrade atau kita mau ganti, kita hanya dapat 120 juta. Kekurangannya sangat tinggi sekali. 392 dikurangin 120, 270 juta penyusutannya, 1/4 miliar. Sangat sayang sekali loh kayak gitu. Lebih baik membeli gini deh, kita coba belajar ya pola pikir untuk membeli dibilang investasi bukan, karena kendaraan itu bukan barang yang nilainya naik ya, bukan investasi. Kalau investasi kan harganya naik kan. Kalau ini bukan investasi karena dia lebih ke lebih kebutuhannya bukan kebutuhan pokok juga bukan, terus kebutuhan kebutuhan untuk makan bukan, buat tempat tinggal bukan, tapi untuk kendaraan aja. Nah ini dikatakan investasi. Contoh misalkan kita pakai mobil ini buat kita sewakan lagi ke customer, misalkan kita rentalin atau yang menguntungkan buat kita lah, itu namanya baru investasi gitu. Tapi saya sih nggak menyarankan nih, karena risikonya sangat besar kalau untuk kita nyewain mobil ya. Kadang-kadang digadein di luar, kadang dibawa kabur, itu sayang banget kayak gitu. Risikonya sangat besar. Cuman kalau teman-teman nggak setuju nggak masalah, sini hanya pendapat saya aja. Nah kita sekarang kita pelajari sistem ini ya, pola yang mau saya ajarkan tentang membeli mobil secara cash ya. Pertama kita pelajari dulu nih. Untuk membeli mobil tadi Avanza tipe G itu kan kita membutuhkan duit 50 juta, 52 juta, atau kita bulatkan jadi 50 juta aja lah. Kita mau beli mobil, kita hanya punya 50 juta, harusnya 222 juta, tapi kita hanya punya 50 juta. Nah, di situ ada kekurangan dana kita tuh, yang harus kita yang kekurangan berarti 222 juta dikurang 50 juta. Nah, sebenarnya dana kita kurang 172 juta kan untuk membeli satu unit kendaraan mobil itu, mobil barunya kan. Sebenarnya kita masih kurang dana 172 juta. Kenapa nggak kita pakai sistem ini nih? Contoh kalau sistem saya nih ya. Kalau saya punya 50 juta, tapi saya pingin punya kendaraan itu. Tapi ini sistemnya harus yang pertama gini, menurunkan gengsi dan menurunkan gengsi yang paling utama sih. Menurunkan gengsi dulu. Terus yang kedua, hidup sederhana. Karena sama, ini sistemnya nyicil juga sih, cuma nyicil ke diri kita sendiri gitu. Nah yang pertama, kalau misalkan kita punya 50 juta, alangkah baiknya kita beli mobil yang second dulu. Nah ini yang udah pernah saya lakukan kayak gini. Kita mau beli mobil second dengan budget yang ada dulu aja. Punya 50 juta, saya udah punya listnya nih. Pertama, ada beberapa mobil yang rekomendasi saya ya. Ini untuk pembelian tuh bisa kita beli mobil Toyota Vios tahun 2003 sampai 2005 itu pasarannya masih 36 sampai 45 juta paling mahal. Itu kondisinya masih bagus kalau kayak gitu. Kalau di bawah itu biasanya agak kurang. Kalau di bawah, harga di bawah itu biasanya minus itulah banyak. Kalau masih harga range anggap aja 40 juta sampai 45 juta itu biasanya barangnya masih oke lah, cuman tahunnya aja udah agak tua gitu. Tahun 2005, 2004, 2003 gitu. Udah di atas 10 tahun umurnya. Tapi kalau perawatannya dari orang yang sebelumnya bagus kan nggak ada masalah kan kayak gitu. Yang kedua bisa juga Mitsubishi Kuda atau Suzuki Baleno. Tapi kalau untuk spare part dan segala macam saya nggak tahu ya, karena saya biasa pakai mobil dengan brand Toyota ya. Kalau Vios ini kan masih Toyota, spare partnya masih enak dicarinya, murah. Untuk perawatannya juga inilah nggak terlalu mahal gitu. Yang penting buat operasional bisa dulu aja. Apalagi kalau buat ini ya, bukan buat kerja ya, buat cuman sesekali jalan-jalan sama keluarga, itu sayang banget gitu kalau harus nyicil per bulan. Baiknya gitu. Jadi
kita alokasikan duit 50 juta itu membeli mobil Toyota Vios. Contoh harga 45 juta, ada yang bagus itu udah sangat bagus biasanya 45 juta. 45 juta, 5 jutanya kita anggarkan buat perbaikan. Contoh misalkan AC-nya udah kurang seger. AC kurang seger atau shock breaker udah mulai kurang enak gitu. Nah, kita anggarin budget 5 juta. Jadi total 50 juta itu kita beli mobil plus anggarin buat perbaikan awal. Untuk 3 tahun atau 2 tahun kita pakai dulu lah. Berarti saldo kita 0 kan. Nah, saldo kita 0. Gini, kalau kita punya target 3 tahun, itu kita harus punya planning selama 36 bulan atau contoh 2 tahun aja deh. Sorry. Lebih enak 3 tahun ya, biar nggak terlalu ngoyo ya. 3 tahun itu kita anggarkan sama kayak tadi, contoh Avanza tadi kan. Kita anggap aja kita nyicil mobil Avanza nih, walaupun kita masih pakai mobil Toyota Vios ya. Toyota Vios itu kita pakai selama 3 tahun, 2020 nih sekarang nih, sampai 2023. Kita targetan, kita diskusi sama keluarga, gimana kalau kita beli cash, cuman sementara kita pakai Toyota Vios ini. Gimana pun kita pakai, kita syukuri kita punya mobil ini. Harus dikondisikan seperti itu tuh keluarganya. Jadi 2020 kita pakai sampai 2023. Nggak boleh komplain ya kalau muatannya cuma 2 baris gitu, nggak boleh komplain kayak gitu, karena kita udah komitmen dari sekarang nih, sebelum beli itu udah diomongin kayak gitu, karena target kita mau beli cash di tahun 2023 nih, beli mobil Avanza cash. Nah, tadi kan Avanza itu per bulannya adalah 5.700.000. 5,7 juta kita anggarkan selama 3 tahun, kita nyicil 5,7 juta, tapi ke rekening. Jadi kita bikin rekening sendiri untuk beli, untuk kita tabungin tiap bulan, tiap habis gajian kita bayar 5,7 juta. Nah, sekarang kita hitung, beli dari 5,7 juta dikali 36 bulan, totalnya udah berapa? 205 juta. 205 juta. 205,2 sorry. 205,2 juta. Itu udah kita dapetin ya 36 bulan. Nggak perlu 5 tahun kan jadinya. Gitu loh maksudnya. Jadi nggak perlu sampai 5 tahun tuh kita udah punya mobil, bisa beli cash gitu loh. Nggak perlu 5 tahun tuh. Ini kalau mau kita beli tipe Avanza ya, karena anggap aja 2023 ada tipe Avanza yang terbaru, harganya mungkin naik pun nggak terlalu jauh gitu. Dari misalnya 222 tipe G, mungkin tahun besok cuma 230 paling banyaknya. Nah, kita untuk mendapatkan 30 kan kurang dari 205 juta ini, kita untuk ke 230 nih, ini hanya butuh 25 juta kan. Bisa kita dapatkan dari mobil Vios yang kita pakai 3 tahun itu, kita jual, anggapnya 35 juta. Udah 3 tahun kita pakai, kita beli 45 juta, kita jual, anggap aja dah pahit-pahitnya dapat 35 juta harganya. Berarti 205 tambah 35 juta, totalnya udah 240 juta kita megang cash. Aman kan? Betul nggak itu? Aman, kalau buat saya aman sih. Karena selama 3 tahun itu mobil butuh perawatan untuk ganti oli. Itu pun kalau kita nyicil tetap ganti oli, semuanya perawatan sama persis semuanya. Tapi untuk awal aja kita ada perbaikan 5 juta itu loh, kalau untuk mobil second kayak tadi ya. Nah, ini kalau 3 tahun kita nyicil ke diri kita sendiri, kita amanah sama diri kita sendiri, itu kekumpul kok 205 juta, plus kita jual mobil Vios itu 35 juta, total kita udah megang cash 240 juta. Terus apa lagi gitu loh alasannya kalau kita nggak mau sabar harus beli, nyicil. Belum lagi contoh selama 5 tahun tiba-tiba kondisi seperti ini nih, ada pandemi COVID-19, tiba-tiba pendapatan kita berkurang, akhirnya bingung ke leasing, minta restrukturisasi, nggak diterima, atau cuma diperpanjang tapi bunganya malah nambah gitu. Atau bayar bunganya doang, kan sayang banget gitu, malah ribet sendiri nantinya. Tapi kalau kondisinya kita 3 tahun nyicil ke diri kita sendiri, ibaratnya kondisi kayak gini pendapatan berkurang, ya udah kita nggak usah nabung dulu gitu. 5,7 itu misalkan selama 3 bulan atau 6 bulan ke depan, ya kita nggak usah nabung dulu, kita pakai buat kehidupan kita dulu aja. Lebih nyaman kan kayak gitu.
Yang mana coba yang dipilih? Alasannya apa lagi coba? Kalau emang kita punya pendapatan itu jangan sampai dialokasikan ke hal-hal yang nggak manfaat gitu. Nah setelah itu, kalau misalkan lebih ekstrim lagi nih ya, contoh sekarang kan 2020, 3 tahun sebelumnya kan berarti 2017 ya. Saya udah survei juga nih mobil Avanza tipe G 2017. Harga Avanza tipe G 2017 adalah, mana ya, saya cek kemarin nih. Oh ini, Avanza tipe G 2017 itu range-nya di 135 sampai 140 juta. Saya cek di OLX area Tangerang, karena saya tempat tinggalnya di Tangerang. Area Tangerang itu untuk yang kita beli ke pemilik langsung atau ke dealer yang saya cek di OLX, harganya 135 sampai 140 juta, itu yang udah kondisi prima, udah bagus. 140 juta itu. Jadi kita ibaratkan kalau kita 2023 nanti, ibaratnya mobil 2020 itu mungkin harganya cuma 135 sampai 140 juta harganya, nggak beda jauh lah, atau 145 mungkin atau 150, anggapnya sama kayak range dia lah, 140 juta gitu. Kalau 2018 nih, 2 tahun kemarin ya, 2018 itu range 145 sampai 150 juta gitu. Misalkan kita 2022 contoh 2022 ya, berarti 2 tahun yang akan datang ya, itu kita nabung 24 bulan dikali 5,7 juta tadi, total kita udah megang 136 juta kalau 2 tahun ya. 24 bulan dikali 5,7 juta, terus 136 juta 800. Alhamdulillah, 136 juta 800 itu kita udah terima. Nah mobil yang Vios tadi kita pakai itu bisa kita jual contoh 35 juta lagi deh, 35 juta. Jadi 2 tahun kita nabung aja nih dalam waktu 2 tahun. Tapi ini kalau mau beli second ya, mau beli second yang yang 2 tahun pemakaian ya, itu kondisinya masih bagus banget sih kalau kata saya. Apalagi kalau kita beli ke dealer ya, dealer yang terpercaya terutama ya, yang kita udah kenal. Karena saya sendiri pun beli mobil 2018 saya beli tahun 2007, Avanza 2007 waktu ke 2018 kemarin. Itu pun kondisi masih bagus, hanya saya ganti kompresor AC sama pasang aksesoris seperti kamera, terus bersih-bersih dalamnya lah, karpetnya saya perbaruin lagi gitu doang masalahnya. Shock breaker masih oke, semua masih oke. Kita balik lagi ke Avanza 2018 ya. Jadi baru pemakaian 2 tahun nih. Kalau kita 2022 kita beli Avanza yang 2020 ya. Itu harganya adalah duit yang kita pegang itu bisa 171 juta 800. 2 tahun doang. 2 tahun kita bisa megang 171 juta 800. Itu kalau kita mau beli Avanza 2019 pun bisa sebenarnya, yang baru 1 tahun pakai. Karena saya udah ngecek juga nih, Avanza yang baru 1 tahun pakai itu range harganya 150 sampai 150 jutaan sampai 165 juta, variatif tuh kalau ini 2019, karena mungkin kondisinya ya. Termahal tuh 165 juta untuk tipe G juga yang sama persis. Warna cuman nggak bisa milih, ada yang silver, ada yang hitam, warna abadi lah, itulah bisa tergantung Anda mikirnya milihnya yang mana. 171 juta itu kita bisa beli yang mobil baru 1 tahun pemakaian. Jadi nggak ada alasan lagi gitu loh kalau kita harus maksain, kecuali kalau kita nafsu, kita gengsi, kok beli mobil cuman bisa beli mobil second gitu. Ternyata cuma 2 tahun aja kita bisa beli mobil yang 1 tahun pemakaian. Kita 2020, ini 2019 harganya segini gitu. Kalau kita tahun 2022 berarti kita bisa beli mobil yang 2021 nantinya. Mungkin udah bisa kebeli baru 1 tahun pakaian. Tapi kalau kita mau beli mobil baru minimal 3 tahun hitungannya. Bener nggak? Jadi sistemnya, jadi kita mendingan bersabar dulu deh. Kalau mau punya tujuan tuh harus bersabar dulu, harus ikhtiar dulu. Keluarga pun harus diimbangi gitu. Jangan gengsi, karena penyebabnya hutang itu kan cuma 2 misalnya. Pertama gengsi, yang kedua spekulasi. Gengsi itu apa? Contoh, kalau kita beli mobilnya second, apa kata tetangga, apa kata orang gitu. Itu yang jadi masalah tuh.
apa kata keluarga, saudara, ntar gimana masa beli mobil second sih, malu. Padahal sebenarnya fungsinya tuh apa itu? Fungsi mobil itu kan buat membawa diri kita dari satu tempat ke tempat lain gitu kan fungsinya. Kalau buat usaha pun tetap sama, karena gengsi. Terus yang kedua spekulasi itu ini biasa di dunia usaha sih. Spekulasi misalkan kita mau buka usaha apa, kita minjem ke bank atau ke leasing lah buat modal kerja itu. Ternyata spekulasi kita gagal itu, usahanya bangkrut atau prospeknya kurang bagus begitu dijalankan, nah akhirnya utangnya bertumpuk gitu. Nah itu yang udah pernah saya jalankan semuanya. Saya juga pelaku juga, saya pernah gengsi, saya juga pernah spekulasi untuk usaha saya, dan itu hasilnya saya banyak menanggung utang ya. Sampai sekarang masih ada sih utang saya. Cuman kalau udah tahu ilmu seperti ini, insya Allah tenang lah untuk menanggapi masalah utang piutang dengan bank, dengan leasing. Ya udah, semuanya kita pelajari pelan-pelan kayak gini nih. Dan ketenangan hati juga harus kita pikirkan, kalau semuanya tuh meninggal pun nggak kita bawa gitu loh. Jadi kita jalanin aja. Memang ini prosesnya, mungkin setelah ini bakalan ada kejutan dari Allah yang bakalan lebih baik lagi. Semua yang Allah berikan itu biasanya, hal-hal yang Allah berikan itu biasanya kejutannya sangat indah. Cuman itu semua untuk pembelajaran. Kenapa saya bisa punya pola pikir seperti ini, karena pembelajaran saya yang udah. Nah, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.